Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan tentunya tokoh masyarakat, tokoh agama, terkhusus Bapak Ketua DKM Mushola Al-Husna, Bapak Fauzi, juga guru-guru kita yang mulia, para asatid, para kiai, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan untuk guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Telah hadir alhamdulillah Bapak Kiai Haji Abdul Roji Marja, juga telah hadir Ketua MUI Jati Sampurna Bapak Dr. Kiai Haji Muhyiddin SHMH, juga telah hadir Ketua FS3G Bapak Nanang Pramara, insyaallah Prabowo. mancing juga Bapak Sekjen FS3G Bapak Haji Ahmad Maulana Eskom, juga para asatid yang lain, ada Ustadz Taufik Tamam, juga Ustadz Rustandi, Bapak Haji Awing Nawawi apa Asnawi, juga Ustadz Ujang Suherman, dan juga kori kita yaitu Ustadz Arif Muslim. Semoga semuanya sekali lagi senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar selalu bisa membimbing kita untuk menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama mohon izin saya agak ke depan sedikit. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita, yang telah menciptakan alam semesta ini dan menciptakan langit dan bumi seluruh isinya, yang tiada henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita, wabil khusus tentunya nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa Allah pertemukan dengan bulan yang sangat agung, yakni bulan Rajab. Selesai bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Semoga semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, limpahan karunia anugerah yang Allah curah limpahkan kepada kita, makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita haturkan kepada panutan kita yang mulia, manusia terbaik,
di bumi dan di langit, sangat baik akhlaknya, sangat agung akhlaknya, tidak lain adalah baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang insya Allah kelak di akhirat kita menjadi bagian orang-orang yang akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasul kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab sudah kita lewati. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap kepada Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, pun demikian di bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang? 8. Bentar lagi nisfu. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan kepada kita semua, amin. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan maksimal, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan bulan Sya'ban, pertama, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa amal perbuatan kita siapa? Adalah malaikat raqib dan malaikat malaikat atid. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Diangkat seluruh perbuatan manusia, yang membawa adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Tentang malaikat raqib dan malaikat atid, di dalam Al-Quran ada dikatakan, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu tercatat di dalam surat Qaf ayat 17 dan 18. Kemudian wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat apa itu? Surat Al-Infitar. Baik di surat Qaf atau di surat Al-Infitar, ini menunjukkan bahwa kita diawasi oleh kedua malaikat itu, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Di bulan inilah amal perbuatan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai catatan amal kita lebih banyak buruknya daripada baiknya. Diawasin perbuatan kita, mau ngumpet di mana kita? Iya, iya, iya. Jangan sampai ketika dibawa catatan amal kita ada curang-curangnya. Iya Pak, Pak, musim pemilu ini soalnya. Jangan sampai. Ya Allah, ya Rabb. Kalau kita punya salah sama Allah, maksiat sama Allah, syarat tobatnya cuma 3, Bapak Ibu. Syarat tobatnya cuma 3. Coba buka di Riyadhus Shalihin babut taubah, syaratnya cuma 3. Berhenti dari maksiat itu, menyesal karena udah melakukan maksiat, meninggalkan maksiat itu selama-lamanya, syaratnya cuma 3. Tapi kalau kita punya dosa, punya kesalahan terhadap sesama manusia, apalagi ribuan manusia, jutaan manusia, ratusan juta manusia, pernah menipu, berbohong, bercurang, syaratnya ada 4, bukan cuma 3.
berhenti, nyesel, ngaku, juga harus dikembalikan hak-hak orang-orang yang dilanggar haknya. Berat, berat. Ya Allah. Insya Allah kita mah yang duduk di sini kagak pernah curang. Insya Allah. Ini bulan-bulan Sya'ban ngingetin kita hati-hati. Amal mau disetor sama malaikat Raqib, malaikat Atid. Tuh. Makanya kita punya anak kudu kuat akidahnya, Bapak Ibu, kudu kuat. Ajarin dari sekarang. 10 malaikat Allah yang wajib tahui. Pada diem, kan diajarin tuh di lagu-lagu anak-anak TK tuh. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Maka banyak-banyak kita berbuat kebaikan, beristighfar, bersedekah di bulan Sya'ban ini. Bentar lagi mau disetorin sama malaikat Raqib, malaikat Atid. Insya Allah kita semuanya catatan amal kita berada dalam catatan kebaikan. Insya Allah. Ini bulan Sya'ban nih. Insya Allah kata Rasulullah banyak dilupain nih bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, tapi banyak orang yang melupakan. Sya'ban ini artinya kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Sya'ban ini artinya cabang. Apa yang dimaksud? Di bulan Sya'ban ini banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Kalau seseorang mau melakukan kebaikan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang hadir di bulan Sya'ban ini. Salah satu di antaranya kita duduk di FS3G. Insya Allah ini akan menjadi bagian amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini dari Masjidil Haram, kan kita mengingat ya, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Selama 17 bulan lebih dari 3 hari baginda Rasul beribadah menghadap Masjidil Aqsa. Pada bulan Sya'ban diubah arah kiblat itu dari Masjidil Aqsa diubah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, palingkan wajahmu Muhammad ke Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah ayat 144. Kiblat berbalik dari Masjidil Haram. Asalnya Masjidil Haram selama 17 bulan 3 hari. Kemudian berbalik arah dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram sampai hari ini. Insyaallah kita kalau ibadah sholat hadapnya Masjidil Haram. Ya. Nah ini berkaitan dengan ibadah sholat kita. Maka sama-sama kita pelihara. Kemarin bulan Rajab banyak peringatan Isra wal Mi'raj. Ya, sehingga dari 50 waktu atas kasih sayang dan rahmat Allah kepada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Tidak hanya kita yang sudah rajin ibadah sholat, keluarga kita cek. Anak kita cek ibadah sholatnya. Istri kita, anak kita cek semuanya. Apakah sudah rapi sholatnya atau belum? Apakah sudah terpelihara sholatnya atau belum? Apakah sudah terawat sholatnya atau belum? Orang-orang yang memelihara sholat akan mendapat warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung, Allah akan ngasih warisan surga Firdaus insya Allah. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Salah satu yang akan menempati surga Firdaus
di surah Al-Mu'minun, di antaranya adalah walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang-orang, yaitu orang-orang yang yang akan mewarisi surga, yaitu surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka hidup di dalam surga Firdaus itu selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya dapat warisan dari Allah, surga Firdaus. Amin ya rabbal. Pelihara sholat. Siapa yang akan mendapat surga Firdaus itu, warisan surga Firdaus itu? Sholatnya sholat yang bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Karena banyak orang yang sholat maksiatnya jalan, sholat mah sholat, curang mah cur, sholat mah sholat, bohong mah bohong. Nah, sholat yang bagaimana yang akan menuntun seseorang masuk ke dalam surga Firdaus? Allah wariskan surga Firdaus kepada mereka. Sholat yang bagaimana? Allah terangkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang seperti itulah yang akan mengantarkan seseorang mendapatkan warisan surga Firdaus. Bukan sholat-sholatan, bukan ketika sholat khusyuk-khusyuan, begitu diberikan amanah dia curang, begitu diberikan amanah dia suka dusta, begitu diberikan amanah dia suka bohong, ingkar janji dan lain sebagainya. Bukan sholat yang seperti itu. Sholat yang seperti itu justru bukan sholat, bahkan sholatnya akan makin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Kan begitu. Sholatnya bukan sholat malah makin mendekatkan diri kepada Allah, tapi sholat yang ia dirikan, yang ia laksanakan justru makin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang akan mengantarkan seorang ke dalam jannahnya Allah, surga Firdaus, adalah salat yang mampu menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Semoga salat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, di bulan Sya'ban ini banyak sekali cabang kebaikan, apapun kebaikan itu bentuknya kita laksanakan. Karena kita sebagai orang yang beriman, semua aktivitas kita apapun itu, sholat, ngaji, bersolawat, mencari nafkah, semuanya, bahkan tidur itu sendiri disebut sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak saya nyanyi dulu? Boleh? Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Bagus ya suaranya? Amal, diterusin kalau bagus. Amal kebajikan, teroreng, gak ada musiknya soalnya. Betapa kecilnya Allah yang pemurah, pasti akan membalasnya. Teguhkan imanmu, perbanyak amalmu. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Treng teng teng teng. Ya Bu, Bu,
cabang kebaikannya banyak di bulan Sya'ban ini. Artinya apa? Seluruh kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, insya Allah akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita menghadap kiblat. Suasana bulan Sya'ban ini. Udah ceramahnya? Belum? Oh lanjut. Sampai jam berapa ini? Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah terkait dengan demokrasi yang sudah kita jalani sama-sama. Beda pilihan tidak boleh meruntuhkan kekeluargaan di antara kita. Setuju? Setuju? Tidak boleh tali persaudaraan kita putus. Perbedaan silahkan saja, tapi giliran sholat waladhdallin, semua kompak. Kalau sholat jangan sampai beda pilihan, nggak milih yang nomor itu, nggak mau amin, sholatnya terima apa kagak begitu ya? Semuanya amin, iya. Jangan sampai beda pilihan di antara kita memecahkan tali persaudaraan, meruntuhkan persaudaraan, merobohkan kekeluargaan. Jangan sampai beda pilihan, jangan sampai saling menghina, saling mengolok, saling menggunjing. Jangan sampai, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah diajarin, dibimbing, dituntun oleh Allah. Di dalam Al-Quran misalnya surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, la yaskhar wa la talmizu wa la tanabazu wa la tajassasu wa la yaghtab. Jangan kalian saling menggunjing, mencela, menghina, membuka aib. Jangan saling memberikan gelar-gelar yang buruk dan lain sebagainya. Dilarang sama Allah, tidak boleh itu. Beda pilihan silahkan. Wong demokrasi kok. Ya Pak, ya Bu, tetap kita jadi saudara ya Pak, ya Bu. Tenangkan pikiran, jangan mudah marah. Tadi kan sudah dibacain sama Ustadz Arif. Masya Allah, ayatnya begitu indah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa yang ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi harus memenuhi syarat, dan mereka itulah akan disebut orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, punya duit sedekah, baik kaya ataupun miskin. Kalau mau sedekah, mau infak, kata para ulama, nggak usah menunggu kaya. Justru dengan banyak sedekah dia akan jadi kaya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, yang mampu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini di acara FS3G, Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berbuat kebaikan kepada siapapun, kepada saudara kita, teman kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita, insya Allah surga akan dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Insya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Sya'ban ini adalah disebut sebagai bulan sholawat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 tentang perintah sholawat itu pada bulan
bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat yusalluna. Ini yusalluna ini kalau nggak salah apa ya? Mana Ustaz Zaini ini? Pernah ngasih pengetahuan nama saya. Yusalluna di sini adalah fi'il mudhari. Madalla ala hadatsin. Nah itu. Kalau fi'il mudhari adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan atau dan akan dilakukan. Yusalluna, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya sedang bersolawat dan akan terus bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu nih, kalau punya anak, kalau masih bayi, bagus baca sholawat. Daripada dangdutan, mendingan sholawatan. Kan sekarang banyak versi sholawatan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uwailal judi wal karum. Itu bagus. Iramanya pakai apa itu iramanya tuh? Iramanya irama mana tuh? Lagu apa tuh iramanya tuh? Waktu tamasya ke binaria, kan itu iramanya kan begitu. Lagu apa itu namanya? Au ya. Boleh sholawat dengan irama-irama seperti itu. Selisihi yang begitu itu dengan pakai sholawat. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Kan pakai lagu itu juga iramanya. Apa tuh iramanya tuh? Lagu itunya. Lai 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 panggil aku. Astagfirullahaladzim. Mendingan begitu kalau lagi hamil. Kenapa? 4 bulan 10 hari ruh belum dimasukkan. Begitu 4 bulan 10 hari, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengutus malaikat untuk menentukan 4 perkara. Dimasukkan ruh ke si bayi itu. Bayi itu mulai hidup, mulai bisa bergerak. Kalau ruh sudah masuk ke dalam jasad si bayi, artinya fungsi telinganya sudah bisa mendengar. Maka seorang ibu, seorang perempuan yang lagi hamil, daripada nyanyi dangdutan mendingan sholawat. Ganti iramanya dengan sholawat. Insya Allah anaknya akan jadi anak yang soleh. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah. Allah udah ngasih begitu banyak kenikmatan, jangan sampai nikmat yang Allah kasih kepada kita bahkan malah justru akan menjauhkan kita darinya dan tidak termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Maka di bulan Sya'ban ini sekali lagi mari bersama-sama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga untuk Bapak Ibu semuanya, jamaah FS3G atau yang lainnya, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini adalah sementara, adalah sebentar, adalah singkat. Mari kita manfaatkan. Allah udah kasih umur kepada kita agar semua nikmat yang Allah kasih kepada kita ini makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan guru-guru kita, para ustadz, para kiai, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan agar selalu bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di akhirat kita bisa melangkahkan kaki kita dengan mudah untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.